Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran untuk pagi hari ini? Jika sudah siap, sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya ibu mengabsensi terlebih dahulu. Oke, ibu mulai ya. Yang pertama, Aisyah, Aulia, Rahman, Davi, Dafa, ya, Rani, Dahlia, Epa. Oke. Di sini sebelum ibu menjelaskan tentang materi kita hari ini, anak-anak ibu coba buka bukunya halaman 120 tentang mengenai harga diri. Sudah dibuka bukunya? Nah, apakah anak-anak ibu sudah membuka bukunya? Oke, sudah bagus. Hari ini materi kita mengenai harga diri. Di sini ibu mau bertanya dengan anak-anak ibu. Apakah ada yang tahu apa itu harga diri? Ada yang tahu? Oke. Ya, bagus. Harga diri dapat diartikan sebagai kehormatan diri. Meskipun ada kata-kata harga, tapi sedikit pun harga diri tidak ada hubungannya dengan uang. Justru harga diri itu tidak dapat dibeli dengan uang. Orang yang harga dirinya dapat diganti dengan uang, berarti orang tersebut tidak mempunyai harga diri. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya nih, apakah setiap orang mempunyai harga diri? Ada yang tahu anak-anak ibu? Iya, bagus. Perlu kita ketahui bahwa setiap orang pasti memiliki harga diri. Karena manusia makhluk yang paling mulia di hadapan Tuhan. Semua manusia itu sama dan sederajat. Meskipun semua orang punya harga diri, tapi harga diri setiap orang tidaklah semuanya sama. Ada yang memiliki harga diri yang tinggi dan ada pula memiliki harga diri yang rendah. Nah, apakah harga diri dapat tumbuh dengan sendirinya? Bagaimana? Apakah harga diri dapat tumbuh dengan sendirinya atau tidak? Oke, harga diri tidak dapat tumbuh dengan sendirinya. Karena harga diri harus dipupuk dan dipelihara. Untuk mengukur harga diri bisa dilihat dari tanggapan dan perlakuan yang diberikan orang lain kepada kita. Jika tanggapan dan perlakuan dari orang lain tersebut bagus, maka harga diri orang tersebut tuh bagus. Makanya di sini kita kalau seandainya mau dihormatin orang atau mau dihargain orang, berperilakulah kepada orang dengan sikap yang baik. Kalau seandainya kita mau dihargain orang. Nah, sebaliknya, jika tanggapan dan perilaku atau perlakuan dari orang tersebut tidak bagus, berarti memang ada sesuatu yang kurang pas yang ada pada diri orang tersebut. Kalau dibiarkan, lama-kelamaan akan bisa menjatuhkan harga diri seseorang. Nah, di sini itu tidak boleh anak-anak. Dan dengan kemampuan yang kamu miliki, kamu dapat meraih prestasi dalam keberhasilan hidup sehingga orang lain dapat menghargai diri kamu. Selain kemampuan yang kamu miliki, harga diri juga ditentukan oleh sikap dan tingkah lakumu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, berbicara dengan orang. Seseorang yang berbicaranya dengan ramah, sopan akan lebih disenangin orang lain. Sebaliknya,
Orang yang berbicaranya kasar tidak akan disukai orang lain. Cara berbicara seseorang juga sangat menentukan penilaian orang sekeliling anak-anak. Yang kedua, berpakaian dengan rapi. Cara berpakaian dapat mempengaruhi penilaian orang terhadap diri kita. Seseorang berpakaian rapi, bersih, dan sopan lebih dihormati daripada orang yang berpakaian kotor atau kumal. Cara berpakaian seseorang dapat meningkatkan atau mengurangi harga dirinya sendiri. Yang ketiga, berpenampilan. Jika ingin dihormati orang lain, kita harus belajar menghormati diri sendiri terlebih dahulu dan orang lain. Begitu anak-anak. Nah, dari ketiga contoh tadi, gambarnya seperti ini kira-kira. Satu, berbicara. Yang kedua, berpakaian dengan rapi. Dan yang ketiga, berpenampilan. Seperti itu kira-kira anak-anak ibu. Nah, di sini kita masuklah ke bentuk harga diri. Anak-anak ibu kan sudah membuka bukunya. Ada nampak tuh. Ada nampak enggak? Di situ ada B, bentuk harga diri. Nah, ada kan? Mengingat begitu pentingnya harga diri, bagi setiap orang ada beberapa bentuk harga diri dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu satu, menghargai diri sendiri terlebih dahulu. Jika ingin dihormati orang lain, terlebih dahulu kita harus belajar menghargai diri kita sendiri. Karena kemampuan menghargai diri sendiri dapat menentukan tingkat harga diri. Orang yang mampu menghargai dirinya akan mampu menghargai orang lain, anak-anak. Nah, yang kedua, menghargai orang lain. Setelah kamu dapat menghargai diri kamu sendiri, kamu harus mampu menghargai orang lain. Jika kamu pandai menghargai diri sendiri, tetapi tidak mau menghargai orang lain pun tidak akan menghargai diri kamu sendiri. Bagaimana caramu menghargai orang lain? Coba, anak-anak ibu, ada yang tahu bagaimana cara kamu untuk menghargai orang lain? Oke, salah satunya dengan mengakui kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan orang lain, gitu. Nah, yang C, apa tuh yang C? Coba lihat anak-anak ibu. Oke, yang C adalah harga diri dalam kehidupan sehari-hari. Harga diri seseorang ditentukan oleh diri sendiri atau tidak? Iya, dan apa? Dan lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang malas biasanya tidak dihargai orang lain. Jadi, kita malas di rumah, kita malas di sekolah. Itu boleh apa tidak? Tidak boleh. Nah, adapun orang yang rajin akan dihargai orang lain. Bagaimana caramu menjaga harga dirimu sendiri? Bagaimana? Ada banyak caranya. Apa coba yang dapat dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan harga dirimu? Misalnya apa? Nah, misalnya berpendirian teguh, bertanggung jawab, dan membantu dengan tulus. Kalau kita sering membantu, tahu bertanggung jawab, berpendirian teguh, pasti orang suka sama kita, pasti orang senang berteman dengan kita, begitu. Dan salah satunya memiliki pendirian teguh yang tadi Ibu bilang. Pendirian dapat diartikan sebagai sikap berpegang teguh pada diri sendiri. Selalu berkata jujur. Jujur berarti tidak pernah berkata bohong. Orang yang jujur memiliki banyak teman. Jadi, kalau kita jujur memiliki banyak teman. Orang yang jujur akan lebih dihargain orang lain. Semua orang akan menyayangin orang yang jujur. Jadi kita itu harus jujur. Bohong itu apa? Bohong itu dosa dan tidak boleh. Kira-kira dari ketiga contoh tersebut,
Gambarannya seperti ini. Anak-anak memiliki pendirian yang teguh, bertanggung jawab, dan yang terakhir selalu berkata jujur. Begitu. Nah, sebelum kita menyudahi dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang tahu dari kesimpulan pelajaran kita hari ini mengenai harga diri? Coba, ada yang tahu tidak? Anak-anak ibu? Ayo, siapa yang tahu kesimpulannya dari materi kita hari ini mengenai harga diri? Oke, bagus sekali. Kesimpulan harga diri adalah hasil evaluasi individu terhadap diri sendiri yang merupakan sikap penerimaan atau penolak serta menunjukkan seberapa besar individu percaya pada diri sendiri, merasa mampu, berarti berhasil dalam dan berharga. Harga diri diperoleh dengan keturunan, kekayaan, kekuasaan, keagamaan, kependidikan, kecerdasan, dan kejujuran. Dan apalagi sih kesimpulan dari materi kita hari ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu lagi nggak? Jangan pais-pais aja dong yang menjawab. Yang lain, apa? Iya, bagus. Harga diri itu tidak bisa dinilai atau dibayar dengan apapun, termasuk dengan uang. Nah, sampai sinilah materi kita mengenai harga diri. Sebelum kita menyudahi materi kita hari ini, sebaiknya kita berdoa sesudah belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum pulang, sebaiknya terlebih dahulu bagaimana kalau kita bernyanyi? Siapa yang setuju? Oke, kita bernyanyi apa, anak-anak? Mau lagu apa? Nah, bagaimana kalau kita bernyanyi satu-satu aku sayang ibu? Anak-anak gimana? Setuju? Oke, setuju. Kita mulai ya. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semua. Oke, bagus sekali anak-anak ibu menyanyinya. Oke, mana tepukannya untuk kita semua? Beri tepukan yang meriah. Terima kasih semua. Sekian pemateri dari Ibu hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.